yang beranggotakan pertama saya Siti Adisti, Saya Putri Jadira. Saya Nisha Yakuri. saya Sarah Madani. Baik, pertama-tama saya sebagai moderator dan akan menjelaskan materi tentang latar belakang. Jadi alasan kami memilih judul ini yaitu kenapa? Karena perkembangan teknologi itu masukkan data pendidikan dalam jumlah yang semakin besar. Kemudian pengolahan data secara konvensional itu menjadi kurang efisien karena membutuhkan waktu yang lama dan sulit menangani data dalam skala yang besar. Jadi, penelitian ini memanfaatkan teknologi Big Data menggunakan average part yang mampu memproses data secara cepat melalui distributed computing, parallel processing, dan in-memory computing. Kemudian, tujuan penelitian kami itu yang pertama, yaitu implementasi Big Data. Yang dimana mengimplementasi Big Data analitik menggunakan PySpark dan Spark SQL untuk mengelola data pendidikan secara efisien. Nah, yang kedua itu menganalisis faktor akademik. Jadi pengaruh gender, pendidikan orang tua, tes preposition course, dan faktor pendidikan lainnya terhadap performa siswa. Yang ketiga ada analisis korelasi, yaitu mengetahui hubungan antara nilai matematika, membaca, dan menulis untuk memahami keterkaitan performa akademik. Kemudian analisis kebiasaan belajar, yaitu menganalisis pengaruh jam belajar, nilai sebelumnya, aktivitas ekstrakurikuler, jam tidur, dan latihan soal terhadap prestasi siswa. Yang kelima itu prediksi performa siswa. Jadi membangun model machine learning untuk memprediksi performa akademik siswa berdasarkan berbagai indikator yang tersedia. Kemudian untuk dataset penelitian kami yang menggunakan dua dataset. Yang pertama itu berfokus pada karakteristik siswa dan lingkungan pendidikan seperti gender, pendidikan orang tua, serta nilai akademik. Dan yang kedua datasetnya berupa kebiasaan belajar siswa seperti jam belajar, aktivitas ekstrakurikuler, jam tidur, dan nilai sebelumnya. Jadi penggabungan kedua dataset ini memungkinkan analisis yang lebih lengkap terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi akademik. Teknologi yang digunakan dalam nah di sini penelitian ini menggunakan APTC sebagai framework utamanya untuk pengolahan data, lalu digunakan untuk pemrograman Python, Spark SQL untuk pengolahan data, logaritma query, MLlib untuk machine learning, serta Google Colab sebagai lingkungan pengembangan. Lalu juga ada teknologi ini dipilih karena cepat, scalable, dan efisien dalam memproses data berukuran besar. Untuk alur penelitiannya sendiri, penelitian ini dimulai dari proses pengumpulan data, kemudian dilakukan pembersihan data untuk memastikan kualitas data yang digunakan. Setelah itu dilakukan eksplorasi data, analisis tren, analisis korelasi, visualisasi data, pembangunan model, machine learning, dan diakhiri dengan evaluasi performa model. Nah, di sini berdasarkan dataset student performance yang terdiri dari 1.000 siswa, di antaranya 518 perempuan, 482 laki. Analisis tren berdasarkan gender menunjukkan bahwa siswa perempuan memiliki rata-rata nilai membaca 72,61 dan menulis 72,47 yang lebih tinggi dibandingkan dengan siswa laki-laki. Sementara siswa laki-laki itu lebih unggul dalam nilai matematika dengan rata-rata 68,73% dibanding dengan perempuan yang hanya 63,63%. Nah, hal ini mengindikasikan bahwa gender itu berpengaruh pada performa akademik siswa, di mana perempuan lebih cenderung unggul dalam kemampuan literasi, sedangkan laki-laki unggul dalam kemampuan numerik. Analisis tren berdasarkan pendidikan orang tua. Nah, dari hasil analisis sendiri itu menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan orang tua, maka rata-rata nilai siswa juga cenderung lebih tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa lingkungan keluarga dan dukungan akademik dari orang tua memiliki peran penting terhadap keberhasilan belajar siswa. Di sini saya menjelaskan analisis tren tes preparation course. Siswa yang mengikuti program persiapan ujian memperoleh nilai yang lebih baik dibandingkan siswa yang tidak mengikutinya. Program persiapan ujian membantu siswa memahami materi dengan lebih baik serta meningkatkan kepercayaan diri saat menghadapi ujian. Selanjutnya, analisis korelasi nilai siswa. Berdasarkan hasil analisis,
cukup cenderung lebih fokus memiliki konsentrasi belajar yang lebih baik sehingga memperoleh performance index yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa prestasi akademik tidak hanya dipengaruhi oleh kegiatan belajar, tetapi juga oleh keseimbangan antara aktivitas sehari-hari dan pola istirahat yang baik. Selanjutnya, visualisasi data. Nah, dalam penelitian ini digunakan beberapa jenis visualisasi data seperti histogram, mapplot, boxplot, dan juga heatmap. Visualisasi membantu memahami pola data, menemukan tren, mengidentifikasi outlier, serta mempermudah interpretasi hasil analisis secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu penerapan big data 5P, di mana di sini terdapat volume, di mana volume itu menunjukkan kemampuan Apache Spark dalam mengolah data akademik secara scalable dan juga efisien. Dataset student performance dan student performance CSV yang kedua diproses menggunakan PySpark Data Frame sehingga dapat dianalisis lebih cepat melalui pembagian data ke beberapa partition. Kedua yaitu velocity. Konsep velocity berkaitan dengan kecepatan pemrosesan data menggunakan Apache Spark. Teknologi in-memory computing pada Spark membantu mempercepat proses query, analisis, visualisasi, dan juga machine learning sehingga pengolahan data menjadi lebih efisien dibandingkan metode konvensional. Yang ketiga yaitu variety, di mana konsep variety ini terlihat dari penggunaan berbagai jenis data seperti data numerik dan juga kategorikal. Dataset penelitian memiliki data nilai siswa, jam belajar, performance index, gender, pendidikan orang tua, dan juga text preparation course. Ini diproses menggunakan PySpark dalam satu sistem terstruktur. Yang keempat itu ada veracity. Konsep veracity berkaitan dengan kualitas dan juga validasi data. Pada penelitian ini dilakukan data cleaning, pengecekan missing value, validasi tipe data, serta analisis statistik untuk memastikan data yang digunakan akurat, konsisten, dan juga layak dianalisis. Yang terakhir itu ada value, di mana konsep value itu menunjukkan manfaat dari analisis data. Penelitian ini menghasilkan insight bahwa faktor seperti test preparation course, jam belajar, previous course memiliki pengaruh pada performa akademik siswa, sehingga dapat membantu pengambilan keputusan berbasis data pada pendidikan. Selanjutnya yaitu machine learning. Nah, untuk memprediksi performa siswa digunakan 3 algoritma machine learning, yaitu linear regression, decision tree regression, dan juga random forest regression. Di mana tujuannya yaitu untuk memprediksi nilai siswa berdasarkan berbagai indikator yang tersedia pada dataset. Selanjutnya hasil evaluasi model. Setelah melakukan evaluasi, random forest regression menjadi model dengan performa terbaik. Karena model ini mampu menangani hubungan nonlinear antar variabel, lebih tahan terhadap noise dan juga outlier, serta menghasilkan akurasi yang lebih baik dibandingkan algoritma lainnya. Selain itu, random forest juga digunakan pada lingkungan big data. Nah, kesimpulannya, penelitian ini berhasil menerapkan big data analytics menggunakan PySpark dan juga Spark SQL untuk menganalisis performa akademik siswa. Hasil analisis menunjukkan bahwa faktor lingkungan pendidikan dan juga kebiasaan belajar berpengaruh terhadap prestasi siswa. Selain itu, random forest regression menjadi model terbaik dalam memprediksi performa akademik siswa dan menghasilkan insight yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan di bidang pendidikan. Selanjutnya, penjelasan codingan akan dijelaskan oleh Cynthia. Baik, saya akan menjelaskan mengenai codingannya. Yang pertama itu instalasi PySpark, yaitu pada tahap awal implementasi. Jadi dilakukan proses instalasi PySpark menggunakan perintah pip install PySpark. Kemudian yang ini adalah perintah untuk proses menghubungkan Google Colab dengan Google Drive yang menggunakan perintah drag mount. Nah, lanjut yang kemudian ini untuk membuat Spark session itu menggunakan library PySpark. Kemudian untuk ini merupakan file untuk membaca dataset yang mana outputnya berupa dataset yang ada di jurnal. Kemudian lanjut lagi, ini merupakan codingan untuk proses fetching data, yaitu menggunakan perintah dfg, yaitu untuk menyimpan data frame ke dalam memori Apache Spark.
Lanjut, ini merupakan codingan untuk struktur datasetnya. Kemudian ini codingan untuk menentukan jumlah data, yang dimana opsinya merupakan jumlah baris, dan jumlah kolomnya itu adalah 8. Kemudian ini merupakan codingan untuk menampilkan check publish dari datanya, itu jumlahnya itu adalah 1. Kemudian di sini adalah codingan untuk mendeskripsikan statistik, dan di sini akan menampilkan outputnya berupa tabel seperti ini. Kemudian ini merupakan codingan untuk mengecek isi value yang sama, itu mana di sini outputnya berupa tabel juga. Kemudian lanjut, itu adalah membuat SQL view yang menggunakan perintah di request type view. Kemudian ini adalah codingan untuk menganalisis data, yang dimana outputnya berupa tender dan skornya di sini. Kemudian lanjut lagi codingan query execution plan, yang dimana di sini tender dan menjelaskan explainnya ya, dari dataset yang telah di kemudian di sini adalah untuk analisis test preposition. Jadi di sini nanti berupa output yaitu tabel seperti ini. Dan di sini adalah hasil hitungan skor, reading score, dan reading score. Kemudian analisis ini merupakan analisis siswa, yang mana untuk menganalisis berapa jumlah dari total siswa dan berdasarkan gender dan aplikasi skornya. Kemudian di sini untuk codingan parent education yang ada di dalam dataset, yang dimana di sini ada level edukasinya berapa dan nilai untuk akuratnya berapa. Kemudian di sini kemudian ini yang dimana outputnya berupa gender dan skor dan rankingnya itu berapa. Selanjutnya ada analisis korelasi antar siswa. Nah, di sini kita melakukan analisis korelasi antar siswa menggunakan fungsi statistik pada PySpark. Lalu selanjutnya di sini juga ada konversi data frame ke pandas. Di sini kita proses konversi data frame ke pandas, data frame menggunakan perintah df to pandas. Jadi mengubah data yang sebelumnya menggunakan PySpark menjadi format data frame. Lalu selanjutnya di sini juga ada heatmap korelasi. Nah, di sini kita melakukan visualisasi heatmap korelasi menggunakan metode support dan metode untuk melihat hubungan antar nilai siswa dan siswa. Lalu selanjutnya ada visualisasi distribusi. Di sini kita melakukan visualisasi distribusi nilai menggunakan histogram dengan bantuan library Matplotlib dan support. Lalu selanjutnya di sini kita melakukan visualisasi triangular matematika berdasarkan gender. Nah, di sini kita menggunakan boxplot dengan bantuan library support dan juga Matplotlib untuk mengetahui nilai distribusi nilai matematika antara siswa laki-laki dan juga siswa perempuan. Lalu selanjutnya di sini ada transformasi data kategorikal menggunakan string indexer. Di tahap ini itu dilakukan transformasi data menggunakan string indexer dari PySpark yang Eclipse. Transformasi ini untuk algoritma pada PySpark itu tidak dapat memproses beberapa tipe secara langsung hingga digunakan data kategorikal. Lalu selanjutnya ada pembuatan vektor menggunakan vektor assemble. Nah, di sini merupakan proses penggabungan seluruh vektor atau variabel untuk menggunakan vektor assemble dari PySpark dan Eclipse. Lalu selanjutnya adalah fitur scaling menggunakan standar scalar. Nah, di sini prosesnya menggunakan standar scalar dari PySpark. Fitur scaling itu merupakan proses normalisasi dari numerik agar seluruh tersebut di skala yang lebih seimbang. Lalu di sini juga ada split data. Di sini membagi data menjadi data training dan juga data testing, di mana data trainingnya itu 838 dan data testingnya 162. Lalu ada implementasi linear regression. Nah, di sini kita mengimplementasikan algoritma linear regression menggunakan PySpark untuk melakukan prediksi nilai matematika siswa berdasarkan beberapa indikator dari data. Lalu di sini juga ada evaluasi model. Nah, di sini kita evaluasi terhadap
performa model linear regression menggunakan regression evaluator bertujuan untuk mengetahui seberapa baik kemampuan model dalam melakukan prediksi nilai matematika siswa berdasarkan data testing. Lalu di sini juga ada implementasi random forest regressor. Di tahap ini dilakukan menggunakan PySpark untuk memprediksi nilai matematika siswa berdasarkan beberapa indikator data. Lalu juga ada pipeline analisis data. Nah, di sini kita membuat pipeline menggunakan pipeline dari PySpark digunakan untuk menggabungkan beberapa tahap pre-processing dan analisis data ke dalam satu alur kerja yang terstruktur dan otomatis. Lalu juga ada evaluasi model random forest regressor. Nah, di sini dilakukan untuk mengetahui tingkat kemampuan model dalam melakukan prediksi nilai matematika siswa berdasarkan data testing. Lalu di sini juga ada perbandingan performa model. Nah, di sini model linear regression dan random forest regressor menggunakan bar plot. Nah, ini bertujuan untuk melihat perbedaan nilai evaluasi R quadrat square dari kedua model sehingga secara visual lebih mudah dianalisis dan dibandingkan. Lalu di sini juga ada penyimpanan data ke format web. Nah, di sini data disimpan dalam format web merupakan salah satu format penyimpanan data yang banyak digunakan dalam teknologi big data karena ukuran file yang lebih efisien dan mendukung proses pembacaan data yang lebih cepat. Lalu di sini ada kesimpulan analisis. Nah, pada tahap akhir ini ditarik kesimpulan berdasarkan seluruh proses analisis data yang telah dilakukan menggunakan PySpark, Spark SQL dan juga PySpark MLib. Berdasarkan hasil analisis korelasi diketahui bahwa reading score dan writing score memiliki hubungan yang kuat terhadap math score, sehingga kemampuan membaca dan menulis siswa berpengaruh terhadap performa matematika. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Maisha Yunda. Dari codingan data set dua lagi. Yang pertama di situ ada install PySpark. Codingan ini digunakan untuk install PySpark pada lingkungan Python atau local. Terdapat install dependensi untuk mempunyai dari pasang PySpark agar dapat digunakan untuk pengolahan big data. Selanjutnya ada Google Drive. Ini digunakan untuk menghubungkan Google Colab dengan Google Drive menggunakan dari Google Colab. Perintah Drive Mode melakukan mode atau mengakses penyimpanan Google Drive ke dalam lingkungan Google Colab. Selanjutnya terdapat jaringan membuat Sparkstation. Ini digunakan untuk membuat Sparkstation pada PySpark yang berfungsi sebagai titik awal menjalankan aplikasi Spark di Python. Selanjutnya terdapat dataset. Ini digunakan untuk membaca dataset student performance CSV menggunakan PySpark dan Google Drive ke dalam Spark Data Frame. Selanjutnya ada cache data frame, yaitu digunakan untuk menyimpan atau melakukan cache pada data frame Spark ke dalam menggunakan fungsi DFT. Selanjutnya terdapat struktur dari dataset yang digunakan untuk menampilkan struktur atau skema dataset menggunakan fungsi DFT skema pada PySpark. Ini berguna untuk melihat nama kolom, tipe dan setiap kolom serta informasi apakah kolom tersebut dapat dinilai kosong atau nilai dot. Selanjutnya ada jumlah data. Kode ini digunakan untuk menghitung jumlah data pada dataset menggunakan PySpark. Fungsi dfcount digunakan untuk menghitung total jumlah baris data, sedangkan df column digunakan untuk menghitung jumlah data jumlah kolom pada dataset. Yang dimana kita dapat melihat hasilnya di sini bahwa jumlah barisnya itu ada 10.000 dan jumlah kolomnya ada 6. Selanjutnya ada check partition data. Digunakan untuk menghitung jumlah data pada dataset menggunakan PySpark. Fungsi dfcount digunakan untuk menghitung total jumlah baris data, sedangkan dfcolumn digunakan untuk menghitung jumlah kolom pada dataset. Selanjutnya ada deskripsi statistik. Codingan describe show digunakan untuk menampilkan ringkasan statistik dari dataset. Selanjutnya ada untuk mengecek missing value. Codingan ini digunakan untuk memeriksa apakah terdapat data kosong atau missing value pada setiap kolom dataset menggunakan fungsi isNode dari PySpark. Selanjutnya terdapat codingan membuat SQL view yang digunakan untuk membuat temporary SQL view dan Spark Data Frame menggunakan fungsi create or request time view. View bernama student dan studi performance dibuat agar dapat diakses menggunakan sintaks SQL. Selanjutnya terdapat analisis dan belajar. Codingan ini digunakan untuk menganalisis hubungan antara jumlah
dengan performa siswa. Kemudian itu rata-rata nilai performa dan rata-rata nilai sebelumnya berdasarkan jumlah jam belajar menggunakan fungsi average dan group by. Selanjutnya ada aktivitas ekstrakurikuler. Ini digunakan untuk menganalisis pengaruh kegiatan ekstrakurikuler terhadap performa siswa menggunakan evaluasi L pada SPAR. Selanjutnya, pada waktunya dapat dilihat di sini menampilkan logical plan, optimized logical plan, dan physical plan. Selanjutnya terdapat analisis jam belajar. Digunakan untuk menganalisis hubungan antara jumlah jam belajar dengan performa siswa menggunakan query SQL pada SPAR. Query menghitung rata-rata performance index dan rata-rata monthly scores berdasarkan jumlah jam belajar menggunakan average dan group by. Selanjutnya terdapat analisis jumlah siswa berdasarkan jam belajar. Ini digunakan untuk menghitung jumlah siswa menggunakan form pada setiap kategori jam belajar serta rata-rata performa siswa yaitu average. Query SQL menggunakan survei untuk mengumpulkan data berdasarkan course to date dan order by untuk mengumpulkan hasil berdasarkan jam belajar. Selanjutnya terdapat analisis ekstrakurikuler aktivitas. Yang digunakan untuk menganalisis pengaruh kegiatan ekstrakurikuler terhadap performa siswa menggunakan query SQL pada SPAR. Selanjutnya yaitu ada window function yang digunakan untuk menerapkan window function pada PySpark dengan tujuan memberikan peningkatan analitik pada siswa berdasarkan nilai performance index tertinggi. Fungsi window itu digunakan untuk mengumpulkan data secara menurun. Kemudian fungsi rank itu untuk digunakan untuk menolong dari pertama dari rank. Lalu hasil outputnya dapat dilihat di sini menampilkan peringkat siswa berdasarkan informasi provinsi source dan performance index. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Jeffrey. Selanjutnya itu ada korelasi, di mana digunakan untuk menghitung hubungan atau korelasi antara variabel numerik menggunakan fungsi df2 start core pada SPAR. Nah, sini ditentukan antara hard studied dengan performa index serta previous score dan juga performa index. Nah, selanjutnya kita konversi ke pandas. Nah, ini digunakan untuk mengonversi spark data frame menjadi pandas data frame. Proses ini dilakukan agar dapat digunakan pada library visualisasi seperti Matplotlib dan juga Explorer. Selanjutnya yaitu ada heatmap korelasi, di mana sini digunakan untuk memvisualisasi heatmap korelasi menggunakan library Sequor dan juga Matplotlib. Data dari Spark data frame terlebih dahulu dikonversi ke pandas menggunakan ke pandas lalu dibuat matriks korelasi dengan fungsi core. Nah, ini digunakan untuk melihat tingkat hubungan antar variabel numerik seperti hard studied, preference score, state cost, dan juga perform indexnya. Selanjutnya itu ada konversi Spark data frame ke pandas. Nah, pada kali ini digunakan untuk mengubah Spark data frame menjadi pandas data frame, digunakan untuk beberapa library visualisasi seperti Sequor dan juga Matplotlib. Nah, ini adalah untuk proses pengolahan data di Apache Spark. Selanjutnya yaitu visualisasi distribusi. Ini digunakan untuk membuat visualisasi data menggunakan histogram atau histogram dari library Sequor. Nah, visualisasi ini dilakukan untuk kolom hard studied, previous course, dan juga performance index. Ini membantu melihat penyebaran data, pola distribusi, serta keseimbangan nilai pada dataset. Selanjutnya itu visualisasi ekstrakurikuler aktivitas. Nah, di mana pendidikan ini digunakan untuk membuat visualisasi hubungan antara kegiatan ekstrakurikuler dan juga performa siswa menggunakan grafik box plot. Nah, visualisasi ini membantu melihat perbedaan distribusi nilai, media, serta penyebaran data antar siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dan juga yang tidak. Selanjutnya yaitu feature engineering. Ini digunakan untuk melakukan feature engineering pada data kategori lokal, di mana menggunakan string indexer dari PySpark Matplotlib. Nah, ini digunakan untuk algoritma yang tidak memproses data bertipe teks secara langsung. Nah, selanjutnya itu ada vector assembler, di mana ini digunakan untuk menggabungkan beberapa fitur numerik menjadi satu kolom vektor menggunakan vektor assembler dari PySpark. Di mana kolom seperti hard studied dan previous course, course juga sample question papers, practice sheet, dan juga extracurricular activities index digabung menjadi kolom baru bernama features. Selanjutnya itu ada speed data, yaitu kita membagi data menjadi data branding dan juga data testing yang masing-masing rasionya 50% dan juga 20%. Nah, nanti dia itu linear regression. Nah, di sini kita menggunakan model machine learning linear regression dengan menggunakan kolom feature sebagai data input dan juga performa index sebagai target prediksi. Nah, software itu menampilkan nilai prediksi dan juga nilai asli performa index sehingga dapat digunakan untuk melihat seberapa baik model dalam memprediksi performa siswa.
Selanjutnya itu evaluasi model, di mana digunakan untuk mengevaluasi performance model user regression menggunakan regression evaluator. Nah, evaluasi itu dilakukan menggunakan metrik evaluasi score, yaitu mengukur seberapa baik model mampu menjelaskan hubungan antara fitur dan juga target. Selanjutnya itu random forest, digunakan untuk membangun model learning menggunakan random forest, menggunakan kolom feature sebagai input dan performanya sebagai target prediksinya. Selanjutnya itu machine learning pipeline, di mana digunakan untuk menggabungkan beberapa tahap machine learning, yaitu vectoral transfer dan juga model random forest ke dalam satu alur otomatis. Selanjutnya itu evaluasi random forest. Nah, ini digunakan untuk mengevaluasi performa model random forest menggunakan regression evaluator dengan metode error score. Fungsi ini menghitung tingkat akurasi model berdasarkan prediksi dalam data testing. Selanjutnya yaitu perbandingan model. Nah, ini digunakan untuk membandingkan performa dua model machine learning, yaitu linear regression dan juga random forest, menggunakan visualisasi grafik batang atau bar kuat dari simbol. Selanjutnya itu simpan format Parquet, di mana ini digunakan untuk menyimpan dataset dalam format Parquet menggunakan PySpark. Nah, format Parquet ini merupakan format penyimpanan kolomner yang sangat efisien untuk big data karena memiliki ukuran file lebih kecil dan proses pembacaannya lebih cepat. Selanjutnya itu kesimpulan dan juga analisis. Nah, di sini kesimpulan dari seluruh proses analisis big data dan juga machine learning yang telah dilakukan. Proses analisis menunjukkan bahwa our study, previous course, lektor dan juga extracurricular activities memiliki pengaruh terhadap pemahaman ide siswa. Dan itu juga visualisasi sebenarnya menunjukkan hubungan antara aktivitas menarik pada dataset. Dari hasil evaluasi, kesimpulan ini menunjukkan bahwa proses pre-processing features engineering, visualisasi data dan juga machine learning menggunakan PySpark berhasil dilakukan dengan baik pada proyek big data student performance. Baik, itu saja dapat kami sampaikan. Maaf apabila ada salah kata. Dengan Assalamualaikum